Itu pada saat semua pintu kita tutup rapat-rapat, jendela kita tutup rapat-rapat, kita tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk bisa masuk ke rumah mereka dan mengambil apa yang selama ini menjadi milik kita. Bahkan kita lihat sekarang, ya lalwaton loh sudah mulai diambil sama mereka. Hah? Lihat nggak itu? Nah, hari ini sahabat-sahabat sekalian, ada orang yang membuka pintu itu lebar-lebar agar mereka ini masuk. Ya, agar mereka ini masuk. Kita sudah menjaga dengan ketat, tutup pintu rapat-rapat, jendela kita tutup, ventilasi kita tutup, masih kita ini kecolongan. Banyak warga kita yang diambil oleh mereka, masjid-masjid kita dikuasai oleh mereka, dan seterusnya. Lagu-lagu muassis kita juga sudah mulai dipakai itu di mana-mana itu sebagai bahan kampanye. Ya, gambarnya dipasang di mana-mana. Nah, sekarang kita membuka pintu, muassis kita juga sudah mulai dipakai itu di mana-mana itu sebagai bahan kampanye. Ya, gambarnya dipasang di mana-mana. Nah, sekarang kita membuka pintu itu lebar-lebar. Ada yang membuka pintu itu lebar-lebar, habis itu nanti. Yang saya cintai, yang saya banggakan. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua di kesempatan yang enggak panjang ini. Nahdlatul Ulama, ya, selain didirikan karena inspirasi dari Syekhuna Khalil, itu juga tegak karena 3 pilar utama. Yang pertama, taswirul afkar, kemudian Nahdlatul Tujar, dan Nahdlatul Waton. Taswirul afkar, gerakan pemikiran, sahabat-sahabat sekalian, sekarang sudah kelihatan hasilnya. Sudah banyak orang-orang pintar di Nahdlatul Ulama. Dulu orang NU itu dianggap orang-orang bodoh, paling-paling kalau sekolah ya sampai SMP lah, sanawi. Tapi sekarang kita akan mudah menemukan kader-kader NU yang doktor, profesor, doktor, PhD, dan seterusnya. Kita sudah, orang-orang NU masih banyak orang-orang NU yang hidup di bawah kumis. Orang-orang NU masih banyak orang-orang NU yang hidup di bawah kumis. Kemiskinan maksudnya. Lebih banyak orang NU yang berkumis daripada yang tidak. Masih banyak kader-kader NU, warga-warga NU yang hidupnya susah. Kalau melihat Rahasani ya nggak ada susah-susahnya. Nggak ada yang kurang. Kalau Rahasani paling istri saja cuma 1. Itu pun tak. Saya ini juga pas-pasan. Saya ini hidup juga pas-pasan. Alhamdulillah, saya syukuri. Pas butuh ada, pas nggak butuh nggak ada, nggak apa-apa. Itu pas-pasan. Tapi pas-pasannya saya kan mungkin berbeda dengan pas-pasannya sahabat-sahabat sekalian. Ya, masih banyak. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, program yang dulu oleh pimpinan pusat luncurkan, kemandirian organisasi, tidak akan pernah kita hapus sampai sekarang. Karena kemandirian organisasi ini akan menjadi benih pertumbuhan bagi kemandirian para kader secara ekonomi. Kalau secara ekonomi kader-kader ini membaik, secara ekonomi warga NU ini membaik, setiap 5 tahun ya, setiap 5 tahun waktu pemilu begitu ya, tidak ada kader NU itu yang bingung mau milih siapa, karena nunggu yang ngasih amplop. Kalau ada yang ngasih amplop, dilihat dulu lebih banyak yang mana. Ya, kalau semua kader-kader NU, warga NU ini kok secara ekonomi sudah mampu, ya, secara ekonomi sudah kuat, sudah nggak penting lagi itu. Amplop itu nggak penting lagi. Yang penting bagaimana memilih calon wakilnya, memilih calon pemimpinnya, itu memilih dengan cara-cara yang baik dan rasional. Cara-cara dengan pertimbangan-pertimbangan yang baik dan rasional. Pertimbangan-pertimbangan demi bangsa dan negara. Pertimbangan-pertimbangan demi kepentingan keumatan yang lebih besar, bukan kepentingannya sendiri atau kelompoknya. NU itu didirikan ya, bukan untuk melayani kepentingan NU sendiri. Ya, NU didirikan oleh Syekhona Khalil, oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari,
itu bukan hanya untuk melayani kepentingan NU sendiri, tetapi lebih luas. NU itu didirikan untuk melayani kepentingan seluruh warga bangsa ini, bahkan warga dunia. Itu NU. Maka simbolnya itu bola dunia. Kenapa Syekhona Khalil tidak pakai peta Madura saja mendirikan Nahdlatul Ulama Madura gitu nyempil? Enggak, tapi peta dunia. Itu menunjukkan bahwa para kiai ini, para muassis berniat mendirikan NU ini agar memiliki kebermanfaatan bukan hanya untuk NU sendiri, tapi juga untuk bangsa dan lebih penting lagi untuk peradaban dunia. Maka sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat ini tidak boleh terlena. Kalau sekarang tiba-tiba muncul unyuk-unyuk gitu calon pemimpin yang menawarkan dirinya, saya ini NU, saya akan berjuang untuk NU, nanti dulu. Kalau dia ngaku NU, maka dia tidak hanya berjuang untuk NU saja, tapi berjuang untuk kemaslahatan seluruh warga bangsa ini. Ya. Apalagi kalau kita ini didatangi calon pemimpin, datang unyuk-unyuk ngaku NU, tetapi selama ini yang ada merendahkan martabat NU, nggak usah dipilih yang begitu-begitu. Nah, ngakunya NU, kemana-mana NU, tetapi merendahkan martabat NU, itu nggak boleh. Jangan dipilih. Ban serius kesel, saya belum mulai ini. Jangan boleh. Jangan dipilih yang begitu-begitu. Sebentar lagi musim pilih-pilihan kan, ya. Sebentar lagi musim pilih-pilihan ini. Jadi hati-hati memilih pemimpin itu, karena pemimpin itu nanti akan menentukan bagaimana nasib kita ke depan, nasib bangsa kita ke depan itu ditentukan bagaimana pemimpin kita. Nah, yang ketiga, pilar ketiga ini Nahdlatul Wathon. Kemarin kita boleh bangga. Kemana-mana seperti tadi yel-yel yang disampaikan oleh Ketua Dandra Hasani, NKRI harga mati, Pancasila jaya, Nusantara milik kita. Sahabat-sahabat sekalian ini melihat ancamannya enggak sekarang? Ancaman terhadap NKRI, ancaman terhadap Pancasila, ancaman terhadap Nusantara. Melihat enggak? Saya tanya nih, melihat enggak ancaman itu? Karena teriakan-teriakan yang sahabat selalu sampaikan itu, sahabat selalu teriakkan di banyak kesempatan itu, tidak boleh berhenti hanya pada teriakan tok. Kalau hanya semangat-semangat tok, udah nggak usah teriak-teriak begitu, nggak usah. Yang penting adalah bagaimana kita melaksanakan teriakan-teriakan yang membangkitkan semangat kita ini. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, kita tahu di dalam setiap kesempatan kita beraktivitas keorganisasian sehari-hari, ya, kita ini berhadapan dengan kelompok-kelompok, ya, dengan kelompok-kelompok yang berusaha merebut jamaah kita. Saya tidak usah sebut kelompok ini apa, sudah paham semua. Ya, kita berhadapan dengan kelompok-kelompok seperti ini. Jamaah kita direbut dengan berbagai macam bujuk rayu. Lama-lama masjid kita direbut. Betul? Di Madura mungkin nggak ada nggak di Madura begitu? Nah, direbut. Semuanya diambil sama mereka. Itu pada saat semua pintu kita tutup rapat-rapat, jendela kita tutup rapat-rapat. Kita tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk bisa masuk ke rumah mereka dan mengambil apa yang selama ini menjadi milik kita. Bahkan kita lihat sekarang, ya Lalwaton loh sudah mulai diambil sama mereka. Hah? Lihat nggak itu? Nah, hari ini sahabat-sahabat sekalian, ada orang yang membuka pintu itu lebar-lebar agar mereka ini masuk. Ya, agar mereka ini masuk. Kita sudah menjaga dengan ketat, tutup pintu rapat-rapat, jendela kita tutup, ventilasi kita tutup, masih kita ini kecolongan. Banyak warga kita yang diambil oleh mereka, masjid-masjid kita dikuasai oleh mereka, dan seterusnya. Lagu-lagu muassis kita juga sudah mulai dipakai tuh di mana-mana itu sebagai bahan kampanye. Ya, gambarnya dipasang di mana-mana. Nah, sekarang kita membuka pintu itu lebar-lebar. Ada yang membuka pintu itu lebar-lebar, habis itu nanti. Mungkin tidak terasa sekarang, tapi kita lihat nanti 5-10 tahun yang akan datang.
Aset-aset yang selama ini kita miliki, kebanggaan-kebanggaan yang selama ini kita miliki akan habis dikuras oleh mereka. Maka kewajiban kita, sahabat-sahabat sekalian, untuk menjaga rumah kita baik-baik. Tutup rapat-rapat dari mereka yang ingin mengambil apa yang selama ini kita jaga dan kita miliki. Ya, paham maksud saya? Paham apa paham? Nanti awas ya kalau ada yang pasang-pasang baliho. Kalau bilang paham, ya, harus dijaga. Sudahlah, dunia ini penuh tipu daya, sahabat-sahabat sekalian, penuh tipu daya. Kita harus hati-hati. Kita harus hati. Sekarang ada yang menyamakan dulu Hadratus Syekh bergabung dengan Masyumi karena ingin mengajak kelompok-kelompok Wahabi radikal-radikal itu menuju ke tengah supaya mereka moderat. Sahabat-sahabat sekalian, saya mau tanya, siapa orangnya sekarang yang memiliki kapasitas yang sama dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Ada nggak? Ada. Kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berniat mengajak kelompok-kelompok radikal keras-keras itu ke tengah, seorang diri, memutuskan seorang diri, mampu, ya memang kapasitasnya Hadratus Syekh, wajar. Masa Hadratus Hasani, ya nggak bisa. Hadratus Syekh Rahasani nggak bisa. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya kapasitasnya mampu. Kemudian ada juga yang bilang itu Mbak Wahab Hasbullah bergabung dengan Nasakom, memutuskan NU bergabung dengan Nasakom untuk menarik supaya PKI komunis itu mau sholat, ya menjadi Islam, kemudian mau sholat. Yaitu kapasitasnya Mbak Wahab Hasbullah. Saya mau tanya, kita ini siapa yang kapasitasnya kayak Mbak Wahab Hasbullah? Jangan besar kepala, tolong jangan besar kepala. Kita ini masih jauh kapasitasnya dibanding para muassis ini, sahabat-sahabat sekalian. Kita masih perlu belajar lama untuk sesuai dengan kapasitas para muassis. Sejarah perjalanan bagaimana para muassis ini, ya, dalam menempa diri, baik itu menempa dalam bahasa Madura itu. Kalau bahasa Jawanya kemelinti itu. Hah? Ya itulah, pokoknya saya nggak tahu. Bahasanya begitu. Nggak bisa. Maka yang bisa kita lakukan sekarang, sahabat-sahabat sekalian, menjaga diri kita, menjaga organisasi kita, menjaga jamiah kita, menjaga apa yang menjadi legacy, menjadi tinggalan, menjadi warisannya para muassis, para kiai-kiai kita. Kita jaga baik-baik, kita bentengi. Wong kapasitas kita ini nggak cukup, gitu. Ya, jadi tolong, ini mari kita bangkitkan lagi nih semangat Nahdlatul Wathon ini. Nah, yang mulai loyo-loyo karena mulai ya kemakan janji-janji palsu, ayo bangkit lagi, sadar, ayo kita sadar lagi. Ya, perjuangan ini berat dan harus kita lakukan bersama-sama. Ya, pokoknya jangan mau lah. Intinya jangan mau dibodohi demi kita menegakkan satu pilar tegaknya Nahdlatul Ulama ini, Nahdlatul Wathon. Ya, siap ya, kader-kader Banser, kader-kader Ansor, ya harus begitu. Saya nggak mau tahu pokoknya, saya nggak mau tahu. Jadi kalau ada yang kader-kader yang begitu, saya minta supaya diperingatkan. Yang membahayakan jamiah, membuka resiko, ya, membuka resiko bagi bahayanya jamiah. Saya minta supaya itu diberikan peringatan yang paling keras. Nggak boleh. Apapun alasannya itu nggak boleh. Kalau itu berbahaya untuk jamiah, ya harus kita lawan sama-sama. Dan saya yakin dengan melihat semangat, sekali lagi semangat kader-kader yang baru dilantik ini, saya yakin Bangkalan mampu menjadi benteng pertahanan bagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Buktikan itu, buktikan. Jadi nggak cukup tepuk tangan, itu nggak cukup, sekali lagi buktikan, buktikan kita mampu dan kita bisa. Ya, jangan kasih kesempatan. Kalau apa maksudnya ketua umum, tanya Rahasani. Yang dimaksud siapa, tanya Rahasani. Rahasani paham apa yang saya maksud. Ya, itu. Sanggup ya?
udahlah, pokoknya nggak ada peluang yang kita berikan, yang bisa kita berikan kepada mereka yang berusaha merusak Jam'iyah yang kita cintai ini. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, ini aja saya kira ya, sudah setengah jam ternyata. Intinya saya ingin sahabat-sahabat sekalian setia kepada baiat yang tadi sudah diucapkan. Setia pada baiat yang sudah diucapkan. Jangan pernah bergeser, karena pertanggungjawaban sahabat-sahabat ini berat. Wong saya mau datang ke Bangkalan aja diancam-ancam kok. Makanya berat, ini baru saya loh ya. Ada spanduk-spanduk katanya menolak kedatangan saya. Sudah nggak apa-apa. Saya akan tetap datang karena saya tahu Madura ini bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dan salah satu yang mendirikan, memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu tidak akan berdiri tanpa ada Bangkalan. Maka saya niatkan ke sini ngalap barokah ke Bangkalan ini. Dan alhamdulillah dapat barokah begitu datang hujan pertama kali di Madura. Nah, ini berkah untuk GP Ansor saya kira, untuk kita semua, untuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya, kita kabulkan. Nah, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.